Ketika membahas mengenai ukhuwah Islamiyah, hati-hati juga cara menjaganya adalah selain kita bersatu, jangan berpecah belah. Kemudian cara menjaga ukhuwah Islamiyah adalah jangan engkau mudah percaya pada berita-berita hoax. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya yang membuat engkau ketika mendengar itu benci kepada orang tersebut, benci kepada kelompok tersebut. Kita nggak tahu kebenarannya, belum bertabayun, belum klarifikasi, belum ngobrol. Lalu kita sudah ada perasaan benci dikarenakan mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Camat Cibadak Abdul Nafi. Assalamualaikum Bapak, Masya Allah. Yang saya hormati Kepala KUA Cibadak Bapak Suherman. Oh, diwakili Ibu, Masya Allah. Yang saya hormati Kepala Desa Karangtengah Bapak Endi Suhendi. Oh ya. Yang saya hormati Ketua DKM Assalam Bapak Dr. Haji Nurkan. Assalamualaikum Bapak, Masya Allah. Yang saya hormati Ibu Priyatna Ayu Bestari. Ibu, Masya Allah. Panitia lokal Ibu-Ibu Anissa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Teman-teman semua, tokoh masyarakat, alim ulama. Sehat Bu? Saya dari Jakarta jam 6 pagi. Alhamdulillah sampai sini pukul 8:30. Masya Allah, ternyata cepat menuju ke Sukabumi nih Bu ya. Sukabumi itu makanannya apa sih Bu? Mochi. Kok saya belum dapat mochi? Oh, mochi itu dari Sukabumi ya? Masya Allah, Masya Allah. Baik-baik. Baik, langsung saja ibu-ibu yang saya cintai. Hari ini kita akan membahas tentang menjaga ukhuwah Islamiyah. Ada yang tahu ukhuwah Islamiyah itu apa sih Bu? Ngapain sih kita mesti menjaga ukhuwah Islamiyah? Mari kita lihat dan kita mulai bahas pada saat ini. Ukhuwah Islamiyah ini adalah gambaran bagaimana antar orang Islam sebagai saudara satu sama lain dan kita berada dalam satu ikatan. Ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama umat Islam. Kalau nggak ada ukhuwah Islamiyah, apa jadinya? Maka umat Islam akan terpecah-pecah. Islam tidak akan menjadi kuat. Bagaimana bisa memberi manfaat kebaikan pada orang banyak sementara di dalam dirinya sendiri berpecah-pecah. Oleh karena itu ukhuwah Islamiyah harus dijaga agar tetap kompak, agar tetap solid, agar bisa memberikan manfaat besar, kebaikan besar untuk banyak orang di luar sana. Ibu-ibu, ketahuilah bahwa ternyata ukhuwah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antara umat Islam. Ada yang namanya ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air. Ada yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sebangsa setanah air. Ibu-ibu, mohon izin, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia ini apakah orang Sunda semuanya? Ada orang apa? Orang Jawa, ada orang suku Batak, ada suku Bugis, ya, Dayak, wah macam-macam. Indonesia ini kaya sekali. Lihat aja baju adatnya, baju daerahnya banyak banget. Kita ini kaya, Masya Allah. Tidak hanya berbeda adat, berbeda bahasa daerah, ya Bu. Tidak hanya berbeda bahasa daerah, tapi juga di Indonesia ini berbeda agama. Walaupun mayoritas agama Islam, namun negara kita mengakui beberapa agama lainnya.
Semuanya punya kepentingan yang sama di negara tercinta Indonesia, yaitu semuanya ingin hidup dengan tenang di Indonesia, betul? Di tanah air kita. Nggak mau perang-perang, kita mau di Indonesia ini hidup damai, hidup rukun, bisa menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan aman, betul? Ukhuwah wataniyah. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Seperti kalau kita lihat butir-butir Pancasila tuh. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kita lihat ukhuwah wataniyah adalah persaudaraan sebangsa setanah air. Walaupun kita banyak perbedaan bahasa, suku, agama, tapi kita harus bersaudara karena punya kepentingan yang sama, yaitu ingin tinggal dengan rukun, dengan damai, dengan tenang di negara kita tercinta Indonesia. Betul Ibu-ibu sekalian? Ketiga, ada yang namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan antara sesama manusia. Dimanapun kita berada di belahan bumi ini, di penjuru dunia, kita semua adalah orang-orang atau makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin hidup secara baik, hidup secara damai, sesama manusia. Kita juga bersaudara. Mari kita lihat, setelah kita tahu arti ukhuwah Islamiyah, setelah kita tahu pembagian ukhuwah Islamiyah, pembagian ukhuwah persaudaraan, mari kita lihat ibu-ibu sekalian, contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana membangun persaudaraan dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Dengan non-muslim saja kita harus berlaku baik, apalagi dengan sesama muslim. Mari kita lihat contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Piagam Madinah. Ibu-ibu tahu Piagam Madinah? Waktu Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Yathrib Madinah, di kota Madinah ini tidak hanya ada orang Islam, ada orang-orang beragama lain, ada Yahudi, ada Nasrani, ada agama-agama lain. Bagaimana cara Rasulullah mempersatukan orang-orang yang ada di Madinah supaya semuanya bisa hidup tenang, hidup baik, hidup aman di kota Madinah? Maka Rasulullah SAW membuat yang namanya Piagam Madinah, yaitu sebuah perjanjian yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW yang melindungi hak-hak asasi manusia dari golongan Islam maupun agama-agama lain. Bagaimana di dalam Piagam Madinah dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi maupun agama lain dan orang-orang Islam harus bersatu, harus tolong-menolong dalam memerangi musuh orang-orang yang menyerang kota Madinah. Mereka harus saling bantu-membantu dalam berbuat kebaikan dan mengingatkan kalau ada orang-orang yang berbuat zalim di dalam kota Madinah. Kota Madinah ini dipertahankan oleh orang-orang di dalamnya dari serangan-serangan orang luar. Maka orang-orang di dalam Madinah harus bersatu, apapun agamanya harus bersatu, harus dilindungi. Itulah yang Rasulullah SAW lakukan, bahwa semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya apapun agamanya. Ini disampaikan di dalam Piagam Madinah. Jadi Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, karena punya kepentingan yang sama, punya kecintaan yang sama, sama-sama cinta kepada negerinya, tanah airnya. Begitu pula dengan kita nih, mencintai tanah air kita, Indonesia. Kita lihat contoh yang lain bagaimana Islam ini indah, rahmatan lil alamin, teman-teman sekalian, menghormati, menghargai, bertoleransi dengan orang-orang yang beragama lain, apalagi sesama umat Islam. Saya akan ceritakan dulu bagaimana hubungan dengan yang bukan beragama Islam, lalu kita akan jelaskan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama umat Islam yang harusnya lebih kuat dan lebih sayang, lebih kencang lagi ikatannya. Ingat bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, ibu-ibu sekalian. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis Palestina, Sayyidina Umar bin Khattab membuat sebuah tulisan, sebuah piagam, sebuah tulisan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada penduduk Yerusalem, penduduk Palestina. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa-jiwa mereka, terhadap harta mereka, gereja-gereja mereka, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak dipaksa meninggalkan agama mereka. Tidak ada seorang pun yang merasa terancam dan terusir dari Yerusalem. Jadi, lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk kita agama kita. Kita ibadah masing-masing.
Namun secara persaudaraan kita bersaudara, kita saling menghormati satu sama lain, kita saling toleransi satu sama lain. Kita berbeda dalam hal ibadah. Kamu silakan beribadah menurut agama kamu, saya beribadah dengan sesuai apa yang saya yakini. Maka inilah ajaran agama Islam yang sangat indah, menjunjung tinggi toleransi beragama tanpa kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Itu contoh bagaimana ukhuwah yang terjadi walaupun berbeda agama. Sekarang yang ingin banyak saya bahas adalah ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita menjaga persaudaraan sesama umat Islam. Kalau tidak menjaga persaudaraan, kalau saling berpecah belah, apa jadinya? Ibu-ibu ingat kisah di Andalusia? Andalusia itu di mana sih, Bu? Spanyol ya? Spanyol, sekarang itu Andalusia di Spanyol, Portugis dan Prancis bagian selatan. Itu dulu namanya Andalusia. Kerajaan Islam berkuasa dahsyat di sana, ya. Pada saat itu ibu-ibu sekalian, kekuasaan Islam berada di Andalusia, di Spanyol tersebut. Mulanya sangat kuat, sangat gemilang. Dinasti Umayyah ya, sangat kuat di Andalusia pada saat itu. Namun umat Islam berpecah belah. Kenapa? Karena merasa bahwa tempat saya lebih baik, orang-orang saya lebih baik dibanding dengan yang lainnya. Antar sesama umat Islam saling merasa golongannya lebih baik, golongannya lebih unggul, sehingga mereka terpecah-pecah. Yang tadinya Islam berjaya luar biasa di Andalusia, namun karena terpecah-pecah antar umat Islam, maka lambat laun membuat umat Islam menjadi semakin lemah dan semakin lemah, hingga pada akhirnya pihak luar menyerang, dan akhirnya satu persatu kerajaan-kerajaan yang ada di Andalusia kemudian runtuh, berpecah. Yang tadinya kerajaan besar menjadi kerajaan-kerajaan kecil, dan lama-lama jadi mudah diserang oleh musuh, jadi runtuh. Terakhir tersisa Kesultanan Granada. Di Granada itu kerajaan terakhir, dan kemudian pun berhasil diambil alih oleh pihak musuh, sehingga pihak dari orang lain ya datang untuk memasuki Andalusia, dan Islam hilang di Andalusia. Sekarang kalau teman-teman Allah berikan rezeki untuk bisa datang ke Spanyol, ibu-ibu lihat Cordoba, ibu-ibu lihat Granada, itu semua tinggal menyisakan istana-istana atau bangunan-bangunan peninggalan umat Islam di masa lalu. Umat Islam pada saat itu tiada, dikarenakan saling berpecah belah. Maka kekuasaan Islam di Andalusia resmi berakhir ketika jatuhnya kerajaan Granada pada tahun 1492, dikarenakan umat Islam yang saling berpecah belah menjadi beberapa golongan yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak luar untuk menyerang seluruhnya dan mengganti kerajaan Islam dengan yang lain. Jadi itu akibat kalau kita saling bermusuhan, berpecah belah antar sesama umat Islam. Jangan bermusuhan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Kita punya kecintaan yang sama kok kepada Allah, punya cinta yang sama kepada Rasulullah SAW, punya cinta yang sama kepada Al-Quran, punya cinta yang sama terhadap umat Islam. Jadi jangan pernah berpecah belah. Dalam surah Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kita sering lihat Indonesia ini paling banyak juga pengguna sosial media, betul ya Bu? Pengguna sosial media tidak hanya anak-anak remaja, ibu-ibu juga punya Facebook, Instagram, betul? Atau TikTok? Nggak punya ya? Ya, jadi pengguna sosial media dari berbagai macam kalangan. Ibu-ibu sering lihat betapa banyak orang-orang bertengkar, sumpah serapah, merendahkan orang lain, mengolok-olok antar saudaranya sendiri di sosial media, betul? Jangan, kita tidak mau melakukan hal itu, teman-teman sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu berpecah belah. Analoginya seperti sapu lidi. Sapu lidi kalau cuma satu lidi, kira-kira bisa membersihkan sampah, bisa membersihkan kotoran enggak?
satu lidi kalau kita patahkan, gampang, pakai jari juga bisa dipatahkan satu lidi. Tapi kalau satu lidi itu bersatu menjadi sapu yang kuat, kokoh, nggak bakal bisa dipatahin, betul ya Bu? Dan kalau ingin membersihkan kotoran, ya mudah membersihkan kotoran ketika dia menjadi satu kesatuan yang kuat, yang kokoh, tidak bisa dipatahkan dan bisa menghilangkan berbagai macam kotoran-kotoran. Begitu pula umat Islam. Umat Islam kalau sendiri nggak akan bisa, kau tidak akan kuat. Tapi kalau engkau bersatu dengan ukhuwah Islamiyah, maka engkau punya kekuatan yang dahsyat untuk bisa menyingkirkan berbagai macam keburukan dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Jadi itu pembahasan kita mengenai ukhuwah Islamiyah. Kemudian teman-teman sekalian, ketika membahas mengenai ukhuwah Islamiyah, hati-hati juga. Cara menjaganya adalah selain kita bersatu, jangan berpecah belah. Kemudian cara menjaga ukhuwah Islamiyah adalah jangan engkau mudah percaya pada berita-berita hoax. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya yang membuat engkau ketika mendengar itu benci kepada orang tersebut, benci kepada kelompok tersebut. Kita nggak tahu kebenarannya, belum bertabayun, belum klarifikasi, belum ngobrol. Lalu kita sudah ada perasaan benci dikarenakan mendengar berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Ini penting sekali ibu-ibu sekalian. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman. Ketika Allah menyebutkan dengan nama panggilan orang-orang beriman, pasti di dalam ayat itu kalau tidak ada perintah, pasti ada larangan. Apa kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 6? Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti berita tersebut. Kalau ada berita-berita di luar sana, engkau periksa dengan teliti hal tersebut, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Kita mendengar satu berita, lalu kita benci pada orang tersebut, padahal kita nggak tahu kebenarannya. Kita lakukan kejahatan-kejahatan, kita bicarakan, kita provokasi orang-orang untuk membencinya. Satu hari nanti kamu akan menyesal dengan apa yang kamu lakukan. Kamu bertindak bodoh dengan apa yang kamu lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kamu menyesal nantinya atas perbuatan kamu itu. Jadi Allah menginginkan kita sebagai umat Islam, apapun itu Bu, misalnya Ibu dengar berita tentang suami, atau Ibu mendengar berita tentang anak, atau mendengar berita tentang tetangga, nggak usah usil lisannya ini. Kadang-kadang ada orang-orang berkumpul di pasar, beli ikan, beli sayur, usil, lisannya usil, itu ya Bu ya. Itu bukan karakter dari kita insya Allah. Lisan kita ini adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam. Termasuk juga jangan mudah percaya pada berita-berita yang belum tentu engkau tahu kebenarannya. Hal ini pernah terjadi pada masa Ibu tahu bahwa istrinya Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah. Fitnahnya apa Bu? Fitnahnya dituduh berselingkuh. Bayangkan seorang istri Nabi yang salihah, istri yang paling dicintai Nabi, Ummahatul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, difitnah berselingkuh Bu. Jadi kalau ibu-ibu di sini difitnah, siapa kita gitu ya? Seorang yang solehah seperti Siti Aisyah saja difitnah. Seorang wanita yang suci, ibunya orang-orang beriman saja difitnah. Fitnahnya nggak tanggung-tanggung, difitnah selingkuh. Satu kota Madinah hampir percaya dengan berita itu. Bagaimana kisahnya? Pada saat itu Rasulullah SAW baru pulang dari sebuah peperangan, beristirahat di satu tempat sebelum kembali ke Madinah. Bersama dengan Siti Aisyah juga ikut dalam rombongan tersebut. Biasanya para perempuan-perempuan di atas unta dibangun atau dibuat sebuah tutup gitu ya, penutup, sehingga perempuan itu tidak terlihat di atas unta itu. Pada saat beristirahat, maka Siti Aisyah radhiyallahu anha turun dari untanya untuk sebuah keperluan, dan rombongan tidak tahu bahwa Siti Aisyah keluar dari unta tersebut, turun dari unta tersebut. Mereka pulang semuanya ke kota Madinah, dan Siti Aisyah datang ke tempat di mana beliau tadi turun dan kaget, terkejut.
Di mana orang-orang? Kenapa meninggalkan saya? Maka Siti Aisyah menunggu lama di tempat itu dan berharap agar mereka menyadari bahwa Siti Aisyah tertinggal dari rombongan. Lalu dari kejauhan ada seorang sahabat namanya Sofwan juga ternyata tertinggal dari rombongan. Dan Sofwan radhiyallahu anhu ini teman-teman sekalian terkejut ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha dan mempersilakan Siti Aisyah untuk naik ke atas untanya tanpa bicara banyak. Maka dituntunlah unta tersebut sampai menuju kota Madinah. Ibu-ibu tahu di kota Madinah itu ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh munafik ini siapa dia? Dulu adalah orang yang dielu-elukan untuk menjadi pemimpin di kota Madinah. Tapi ketika Nabi datang ke kota Madinah, orang-orang semua mencintai Nabi sehingga Nabi yang menjadi pemimpin di Madinah. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul sangat benci kepada Nabi, munafik. Di depan orang banyak seperti seorang yang beriman dan mengikuti Nabi, tapi di belakang benci kepada Nabi. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini kemudian memberikan berita-berita bohong, fitnah kepada orang-orang di Madinah dengan menyebarkan kabar bahwa Siti Aisyah berselingkuh. Dan hampir seluruh kota Madinah orang-orang di dalamnya percaya dengan berita tersebut. Sampai-sampai Rasulullah berubah sikapnya dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sampai-sampai ayahnya Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Wahai anakku, apa yang sebenarnya terjadi?" Kata Siti Aisyah, "Kau tidak akan percaya juga dengan apa yang aku ceritakan." Kemudian kata Rasulullah, "Ya Aisyah, kalau memang engkau salah, akui saja. Dan kalau engkau benar, Allah akan menolong dirimu." Maka kata Siti Aisyah, "Kalau aku mengatakan aku melakukannya, semua orang di sini menginginkan kalimat itu keluar dari lisanku. Kalau aku mengatakan aku tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya. Maka aku hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian ini, meminta pertolongan kepada Allah." Singkatnya, ada seorang istri Nabi namanya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Nabi bertanya, "Ya Zainab, bagaimana pendapatmu tentang berita ini?" Zainab binti Jahsy ini istri lain dari Rasulullah. Kalau Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha mau memanfaatkan kejadian ini, mungkin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha bisa mengatakan, "Ya Rasulullah, Aisyah melakukan ini, melakukan itu." Tapi apa yang dilakukan oleh Zainab binti Jahsy? "Aku melindungi pendengaranku dan penglihatanku dari berita ini. Sungguh aku tidak tahu apa-apa tentang berita ini. Yang aku tahu, selama aku kenal Siti Aisyah adalah orang yang baik." Jadi Zainab binti Jahsy tidak mau ikut-ikutan kepada berita bohong, karena beliau tidak memiliki bukti apapun. Zainab binti Jahsy tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Zainab binti Jahsy tidak mendengar langsung apa yang terjadi. Beliau tidak mau ikut-ikutan. Beliau katakan, "Aku melindungi penglihatanku dan pendengaranku. Yang aku tahu Siti Aisyah adalah orang yang baik." Begitulah seharusnya yang kita terapkan dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Di mana dalam kehidupan kita kadang-kadang ada berita-berita di televisi, di sosial media, betul Bu? Atau di antara tetangga-tetangga kita nggak tahu berita itu. Kita belum klarifikasi, kita belum tanya langsung kepada orangnya. Maka jangan ikut-ikutan kepada hal-hal yang membuat kita masuk ke dalam lubang dosa karena lisan kita. Saya mau cerita sedikit tentang kisah kehidupan sehari-hari. Beberapa bulan, setahun yang lalu saya pikir, saya datang ke Pak RT. Kemudian Pak RT bercerita tentang keadaan lingkungan masyarakat. Kata Pak RT, "Kemarin juga ada warga nih yang ribut-ribut," kata Pak RT. "Kenapa Pak RT ributnya kenapa?" "Karena ada satu warga kita yang kalau parkir mobil nggak di pinggir, parkir mobilnya agak ke tengah sedikit sehingga mengganggu orang-orang. Maka orang-orang mulai berbicara, bagaimana sih orang ini tidak memikirkan tetangga-tetangga yang lainnya. Tapi tidak ada yang mau bertanya kepada orang itu secara langsung. Kemudian menjadi omongan-omongan. Akhirnya Pak RT datang ke tempat orang tersebut. Ibu tahu apa yang terjadi sesungguhnya? Orang yang mengemudikan mobil tersebut adalah bapak yang sudah sangat tua dan nggak ngerti cara parkir, ibu-ibu sekalian. Nggak ngerti cara parkir, sementara omongan sudah ke mana-mana. Maka Pak RT ini kemudian tabayun, klarifikasi, bertanya, dan kemudian menawarkan bantuan apa yang bisa kami bantu untuk bisa mobil ini diparkir di pinggir. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian, kita terlalu cepat menjudge atau menghakimi seseorang, kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Andaikan kita bicara kepadanya, bertanya kepadanya, mungkin membuat kita berubah pandangan terhadap orang tersebut. Ini mengerikan sekali karena banyak terjadi di sosial media, di televisi-televisi. Kita nggak pernah tahu keadaan orang tersebut. Jadi jangan lakukan hal-hal seperti itu kalau kita tidak mau berlaku zalim kepada saudara kita sendiri. Ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin adalah bersaudara. Kalau satu tubuh, kata Rasulullah,
Orang muslim ini ibarat satu tubuh. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, kau pasti merasa sakit. Kita hanya satu tubuh. Ibu sakit gigi aja, semuanya ngerasa sakit, betul? Ibu pusing di kepala, vertigo, semuanya merasa sakit. Ibu kena luka di jari, kepotong, apa kena pisau, semuanya terasa sakit. Begitu pula persaudaraan antara umat Islam. Jangan engkau berlaku jahat kepadanya, berlaku tidak adil kepadanya. Dia saudaramu, setidaknya dia mencintai Tuhan yang sama, dia mencintai Nabi yang sama, dia tetap membaca Quran seperti yang kita baca. Jadi jangan kita berlaku jahat kepada saudara kita sendiri.